untuk bisa terbukti dalam maksud dia ngomong nyata, bicara nyata, bukan cuma omdo, tapi yang saya lihat itu. Dan dia melanjutkan program-program dari presiden-presiden terdahulu. Dia melanjutkan program itu. Dan untuk melanjutkan program itu untuk gizi, gizi ini kan sampai pakai untuk meningkatkan kecerdasan anak bangsa, melanjutkan. Jadi buat saya itu memang seorang pemimpin dermawan, pikiran sangat dermawan sekali itu adalah Prabowo. Di dalam 3 calon presiden ini ada Pak Anies Baswedan, ada Pak Prabowo Subianto, ada Pak Ganjar Pranowo. Menurut Bapak Ramos sebagai masyarakat biasa, di dalam 3 paslon ini siapakah yang Anda pilih dan menurut Anda yang masuk programnya dalam pemikiran Anda? Silakan. Bagaimana Bapak Ramos? Sebenarnya itu kan pribadi, itu privasi saya. Tapi untuk sementara ini saya mau menjawab supaya masyarakat di sana tahu siapa yang saya pilih. Yang saya pilih itu adalah orang yang memang dia patriot bangsa. Nah, patriot bangsanya begini. Dia sudah dilatih dari masa muda, bahkan dia disumpah oleh negara ini. Untuk merah putih. Untuk merah putih, dia masuk ke rawa-rawa, keluar rawa-rawa, masuk gunung, keluar gunung, masuk hutan, keluar hutan. Apa yang dibingungkan lagi? Maka itu saya tetap pilih Pak Prabowo. Dan dia membangun sekolah. Membangun sekolah. Yang saya dengar di berita itu membangun begini-begini. Dan terbukti. Nah yang lain itu ya saya lihat sih memang sih. Yang 1 sama nomor 3 memang saya lihat itu memang untuk bahasa. Memang kalau mereka bicara itu lebih jauh sekali. Lebih jauh sekali. Mereka punya bahasanya itu. Bahasa mereka itu jauh sekali. Artinya, kalau mereka ngomong itu kayak pintar banget. Dan saya belum menemukan orang seperti Pak Anies, Pak Ganjar. Tapi yang saya lihat untuk bisa terbukti dalam maksud dia ngomong nyata, bicara nyata, bukan cuma omdo, tapi yang saya lihat itu. Dan dia melanjutkan program-program dari presiden-presiden terdahulu. Dia melanjutkan program itu. Dan untuk melanjutkan program itu untuk gizi, gizi ini kan sampai pakai untuk meningkatkan kecerdasan anak bangsa, melanjutkan. Jadi buat saya itu memang seorang pemimpin dermawan, pikiran sangat dermawan sekali itu adalah Prabowo. Bagaimana Mbak Chandra? Oke, terima kasih Pak atas tanggapannya. Sekarang saya beralih ke Pak Julius. Selamat malam Pak Julius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan Pak, kalau menurut Bapak Ramos tadi, dia mengatakan bahwa di dalam hatinya tidak ada yang lain selain dari Pak Prabowo. Menurut Bapak Julius sendiri di dalam 3 paslon ini seperti apa? Silakan Pak. Jadi saya itu lebih memilih Prabowo. Karena apa? Kenapa saya milih Prabowo? Pertama, dia melanjutkan program Jokowi. Kedua, dia sudah punya jasa untuk negara Republik Indonesia ini. Jasanya luar biasa, harga mati. Dia sudah berbuat banyak untuk rakyat Indonesia. Wilayah Indonesia dia tanggung, bawakan dari jaminan nyawanya. Jadi dia punya jasa sangat besar. Yang paslon 1, paslon 3, apa yang mereka berbuat hanya omong.
Mereka tidak pernah berbuat untuk negara. Anies baru di wilayah gubernur, Ganjar baru di wilayah gubernur. Oke, selamat sore. Bagaimana Pak Chandra? Jadi kami yang rakyat bodoh itu bukan mendengarkan ocehan, omongan. Semua orang bisa cerita bohong. Ada peribahasa menyatakan titip omongan lebih, titip uang kurang. Itu sudah. Tapi kami melihat kenyataan orang yang pernah berjasa untuk Indonesia ini. Membawakan berani pasang nyawanya untuk Indonesia. Sang merah putih. Berarti orang ini pernah berbuat baik, berjasa yang paling berharga. Oke, Oke. terima kasih Pak. Terima kasih. Bagaimana Pak Chandra? Nah, menurut Bapak Al, bagaimana Pak? Bagaimana? Untuk pertimbangan ketiga calon ini, Bapak lebih memilih paslon nomor berapa Pak? Kalau ditanyakan untuk paslon nomor berapa, artinya mereka semua bisa menjadi pimpinan. Nah, Cuman kalau secara pribadi saya lebih menarik ke Pak Prabowo Subianto. Karena di dalam tiga calon ini, yang satu topiknya perubahan, dan yang satu lagi Indonesia Maju, dan yang satu lagi Indonesia Raya. Memang dalam tiga paslon ini cukup bagus, tetapi ada satu kalimat yang saya ambilkan, artinya perubahan kemajuan Indonesia Raya memang bertujuan satu, cuman saya lebih menarik dengan kata maju, karena kata maju itu artinya kita tidak akan mundur, tetap maju dan perjuangkan apa yang sebenarnya harus kita perjuangkan sebagai rakyat Indonesia, sebagai Presiden Republik Indonesia. Dia sudah tahu apa yang mereka harus kerjakan. Tapi kalau perubahan itu kalau menurut saya bisa juga merubah yang sudah baik menjadi yang tidak baik. Bisa juga yang tidak baik dirubah menjadi lebih baik. Nah, pertanyaannya begini, Indonesia ini kan kaya dan sudah bagus. Apanya yang harus dirubahkan lagi? Itu pertama. Dan kedua, kalau Indonesia Raya, kata Indonesia Raya itu kan yang saya tahu, raya artinya kan kalau di dalam bahasa bakunya itu rame. Indonesia ini kan udah rame. Raya. Ya. Mau diramaikan apa lagi? Tapi kalau kata maju, saya akui